Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas PGSD 7. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang memberikan tanggapan terhadap kasus di dalam kelas. Sebelum kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan, kelompok 7 yang beranggotakan 4 mahasiswa. Yang pertama yaitu saya sendiri Walidin, yang nomor 2 Mbak Supriyatin Ardila, yang nomor 3 Mbak Jihanudin, dan yang nomor 4 Mbak Dita Via Adinianda. Untuk yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Supriyatin. Saya, Supratin Adila, akan menjelaskan tentang kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari rata-rata atau min pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya adalah peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah disiapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada seorang peserta didik untuk mengulangi hal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tersebut? Jawaban kami adalah peserta didik mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua karena langkah-langkah yang diajarkan guru sudah jelas dan sudah sesuai dengan konsep pembelajaran, sehingga siswa dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham tentang bagaimana cara mengerjakan soal yang diberikan. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena peserta didik sudah terbiasa berlatih bersama gurunya, atau peserta didik sudah berlatih mendalami pembelajaran, sehingga peserta didik tahu langkah-langkah pengerjaan soal tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar, seperti apa metode yang digunakan dalam kasus di atas? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kami adalah teori yang sesuai dengan kasus di atas adalah, sebagai pendidik kita harus menggunakan teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa untuk dituntut untuk mempraktekkan teori yang sudah diketahui dalam kehidupannya. Jadi, pada teori ini, pembelajaran tidak berfokus pada guru, melainkan berfokus pada siswa. Pada halaman kedua ini, saya Dita Via Adinianda akan menjelaskan mengenai kasus 2, yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pada kasus 2 ini, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawaban yang kami berikan yaitu, kondisi kelas Bu Rina berada pada tahap peralihan antara tahap praoperasional usia 1,5 sampai 6 tahun dan tahap praoperasional konkret usia 6 sampai 12 tahun. Berdasarkan teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget pada tahun 1954, karena
Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Sehingga yang dapat dilakukan Bu Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya adalah dengan memberikan pembelajaran berhitung menggunakan simbol-simbol yang ada di sekitar lingkungan kelas seperti mengenal simbol Pancasila yang tertempel pada dinding kelas atau menghitung jumlah pensil yang dibawa oleh peserta didik serta memberikan contoh gambar dari angka 1 sampai 10. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Karena pada tahapan ini anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisir dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir pada anak per tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Sehingga dalam pembelajaran dimulai dengan mengenal simbol-simbol yang sederhana. Baik, untuk halaman selanjutnya yaitu kasus ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, keputusan yang dibuat oleh Made sudah sesuai, dikarenakan Made berusaha untuk memberikan contoh penjelasan yang didasarkan atas kondisi lingkungan sekitar, berkaitan dengan etnik, budaya, kondisi sosial. Hal ini akan memudahkan peserta didik dalam memahami penjelasan yang diberikan oleh Made selaku guru. Prinsip yang Made gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan prinsip pembelajaran konstekstual, yaitu pembelajaran yang lebih menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi yang ada di kehidupan nyata, dapat dilihat langsung dan dianalisis oleh peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran yang dilakukan Made adalah pembelajaran yang relevan, yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Adapun teori belajar yang digunakan adalah teori konstruktivisme. Artinya, peserta didik mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman dan pengetahuan yang dibangun oleh mereka sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.